dibanding kayak buat cari objektifnya sih. Oke. Dan itu yang akan kita lihat karena kita akan langsung masuk ke dalam drafting phase. Dari game yang pertama, ingat ini adalah best of 7 series. Akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan apa yang terjadi di hari kemarin. Tapi entah sih hasilnya, karena kalau misalnya 4-0 itu juga bisa terjadi dengan map Dangerous Grass dari tadi ya. Waduh, baru mulai. Baru mulai Pak. Udah dikasih. Luxin kah? Luxin? Ben? Sir, Apa? what's your command? Your team Masuk ya Ben, is Discord banned. tadi. Ya benar memang masih ada Chushin ya, standar. Cuman agak bedanya sebenarnya kalau kita bandingkan region kita dengan yang di luar nih misal. Pakito mahal, Chushinnya kadang-kadang dilepasin loh. Prayo bahkan first pick buat ke Pakito. Bahkan bisa jadi kemarin kayak di PH, playoff kemarin kayak Zuxinnya tuh malah di Prayonya di bawah. Kayak nggak yang Prayo-Prayo banget, kayak mungkin misal Prayo Pakito, Cloud atau Harit plus 1 jungle gitu. Kayak rata-rata larinya ke sana sih dibanding kayak mau secure kita cepet-cepet gitu. Ya, tapi menurut Coach Stick sendiri ya, melihat MM kita nih sekarang, cuma 2 loh kalau jadi playoff ya. Yang lain pada kemana ya? Itu emang benar-benar sepower itu ke Harit dan juga ke Cloud. Dan sebenarnya kalau dibilang power atau enggak, mungkin kayak lebih apa ya? Kayak lebih buat nge-secure gamenya aja sih. Soalnya kan kayak walaupun mungkin kita bisa bilang Haritnya behind, Haritnya bisa recovery mungkin tunggu 3 item sampai Holy Crystal, dia bisa main lagi. Jadi kayak nanti pas ataupun Cloud-nya yang behind jadi Trinity, gamenya bisa main lagi. Bisa jadi kayak gitu sih. Zuxin kah? Kemungkinan ya sih. Sebenarnya ada 2 kan, antara Chushin atau Cloud. Kalau aku melihatnya. Ya, tapi ya banyak juga. Atau berkaca dari Baxia yang lagi naik juga. Iya ya, Ya, maksudnya lagi sering banget sih. lagi naik ya. Untuk muncul, tapi terus end conditionnya apa aja kalau mau bawain bangsa ini? Pasti ya harus kiri kanannya damage kan? Iya, rata-rata kayak gitu ya. Biar Baxianya kalau lagi jalan sendiri juga ambil objektif gak bojok sendirian. Ada yang bisa kebojokin lawan juga. Tapi Chushin seperti biasa ya. Iya. Nah ini ada waktunya mungkin untuk Kempinski sendiri oke. Kalau emang mau ngambil Cloud, di sini kayak waktunya yang tepat kah? Ya, Iya, Cloud benar. good pick. Karena kalau lawan The Gatron, Cloud itu lebih prayo. Kalau lawan Onyx, Harit itu lebih prayo buat mereka. Tapi plus one-nya dengan Baxiam, Pak Pulung. Cloud aja punya plus one Pak. Anda jangan sombong. Saya menyaksikan hari sebelumnya ya. Teman saya di sini sendirian. Waduh. Mungkin Tarli mungkin bisa digunakan juga oleh Nazar karena kita tahu ya Oh. beberapa kali ya. Yo. Nazara juga emang prayo banget terhadap hero tersebut gitu. Menarik sih, tapi kalau buka Dengan Harley, ability yang ada gitu. tapi kalau buka Harley sekarang kayaknya Baxianya bisa di-pick ya. Langsung. Among the planes exists Oh, itu dulu ternyata. Yap. which I was Hero made untuk for. Aboy juga ya. Dan menurutku sini Aboy versi playoff kuat banget loh. kuat. Apalagi di match awal-awal kan ya. 0 death buat dia. Jarang kita lihat dia tumbang. Ya ampun. Atlas di kiri, oke sih Atlas di kiri. Sama Atlas Harit. di bidang. Atlas plus jungle mungkin bisa Harley di sini, Atlas Harley atau Atlas Leomord gitu. Bisa nge-secure buat main cepat. Tapi kenapa mendadak sekarang Atlas bisa menjadi pilihan yang kayak mendadak ramai gitu loh? Yang pertama di laning mid-nya dia nggak yang lemah-lemah banget sih. Dan ditambah juga dia punya sisi yang lumayan annoying kan. Kayak Ya. dari skill 2-nya bisa nge-freeze. 24/7. Skill satunya nge-slow gitu. Jadi kayak lumayan bagus, kit hero-nya kayak lumayan bagus gitu. Apakah terbantu dengan perfect match yang punya mobilitas yang cukup baik juga kan? Bisa kemana-mana dengan cukup cepat Om? Itu pasti sih. Tapi yang pasti Atlas juga bisa mencegah untuk hero yang nabrak. Misalkan sekarang rata-rata main front to back. Iya. Udah gendong aja semuanya, mereka lagi datang ya diangkat ke belakang ya. Tapi tetap dengan syarat ketentuan yang berlaku ya. Pasti. Tapi itu dia. Wah. Akhirnya ada Fredrin dan juga Baxi yang kembali bersatu ya. Tank jungle versus tank jungle. Benar, ini nomor 1 dan 2 untuk tank jungle. Untuk goalnya juga sama, 1 dan 2 ini. Iya. Harit dan juga Cloud. Oke, sekarang tinggal tutupin berarti impact dari arah Roam dan juga XP-nya. Atlas yang baru kita bahas. Tapi kenapa BTR yang nge-ban Atlas? Padahal di mereka juga lumayan bagus loh hitungannya kan kayak ada Yivi, ada Baxian itu kayak hero-hero yang jalan kaki gitu ketemu Atlas itu bakal lebih nikmat sih buat Atlas ya. Tapi mungkin BTR nge-setup something. Yap. Karena gulunya udah di-ban juga. Tapi kalau Dewa nih, Valir itu bisa keluar jadi roamer ya. Oh jadi roamer? Roamer. Ini udah buka match semua jadi nggak ada kan. Valen Rom udah kemarin. Ya, Ya kan? ya kali kan ada kan. Semuanya aja dia udah. Oke, tinggal last band ya. Karena Arlot dan juga Blue sudah ditutup. Apakah memang XP laner yang bisa bikin momentum nih yang dicari? Dari Islam mungkin?
Ya, Mungkin- Terisla, lampu-lampu juga masih ada sejauh ini kan itu bisa menjadi pilihan juga untuk karena King selain first pick-nya juga kan. Atau Sora, mana yang paling Sora bagus? bisa Ya, jadi Sora pick juga. mahal banget sih di antara kiri atau kanan. Tapi ini masih ada Kalia by the way, masih ada Kalia yang open. Jadi Kalia juga good pick buat kiri atau kanan, dua-duanya bagus. Kayak bisa mainin tempo yang lebih cepat, apalagi kalau misalnya nanti bisa main sama Baxianya itu bakal bisa lebih bagus. Kayak mungkin first wave bisa clear. Kalia Baxia sih bete Pak Iya. ya. Lu Kayak- ditabrak Baxia dulu tiba-tiba ada yang Titiban terjun lagi. kan, ada tiban, backing, udah gitu aja patternnya. Waduh. Ya, tapi chip nih yang di band ya. Kalau ngeliat kecenderungan buat Geek sendiri, high loss nih rata-rata ya. Hai Los. Lumayan suka Baloi dengan high loss. Oh. Ya karena kan easy to use ya, low and order, colong, nah teman bisa datang. AOE-nya bakal besar banget Yap. sih, udah ada Yip juga. Kalau butuh single target lock ya, dan juga pastinya ada symbolize kan, bonus banget when I nih. give the word. Oh tapi kali, Benar. oke. Jadi River Presence yang cukup berbahaya sekaligus memisahkan kompo antara Chusin dan juga Khalid. Kayak ini ya, draftnya bisa nabrak banget. Tapi kalau misalnya masuk ke arah gameplay nanti Coach Tix, tapi hadapannya sama Fredrin. Apakah gameplay yang agresif nabrak itu masih bisa dipakai? Kayaknya kalau misalnya udah masuk ke mid game gitu, Khalid ketemu Fredrin bakal jadi matchup yang lumayan susah buat Khalidnya deh. Karena Khalid jalan di depan Ya? Khalid jalan di depan Fredrin nanti kayak bakal tinggal di dash town, kayak udah bakal nggak bisa lari. Tapi yang kiri kayaknya bakal Kalea gak sih harusnya? Kayak dia main cepet, kayak nanti tinggal diantisipasi aja. Yep. Atau hero revitalize yang lain. Gatot mungkin juga oke. Yap. Oh, saya melihat Wih. sesuatu di sana ya. Wait. Wih, Oh, kan. Nah, dengan Kalia, Bennett, oh Sora. Ya. harapan kita sudah tinggi. Iya. Lihat Wait, Bennett skill. ini dia Geek Community ya. Semangat ya di atas ya, semangat ya nak ya, semangat ya yang di atas yuk. Ramenya. Waduh. Pak Mulung diem dulu tadi. Enggak, gua game 2 enggak di sini enggak apa-apa ya. Gak boleh dong. Ntar tiba-tiba entah di mana nih dia. Please lah, tolong lah. Sekali ini bantu gua gitu. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Hero Marcel ya, paling tinggal lapu-lapu sih Hero Marcel. Or Teris? Teris oke juga, tapi oke Iya. lah buat team fight. Lapu. Hero team fight lah, ini harus hero team fight ini Geekfam. Satu. Teris or Lapu. Wow. 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 Valentina EXP. Oke. Lumayan bisa jawab Sora juga ya. Kita sudah sering melihat itemnya pasti Oracle ya defense lah ya. Ya, match up ya. Dan oke kalau gitu dengan draft yang sudah selesai ya. Ini adalah game yang pertama. Jadi langsung saja match kali ini akan ditemani oleh kedua caster kita, Ranger Mas dan Lim Kocho. Yes, terima kasih banyak tentunya untuk para panelis kita. Selamat datang di Lower Bracket Final dan 1 tiket menuju ke IWC yang tersisa. Bersama saya hari ini dan juga, Lim Kocho, yap, Yeah. 10 detik berharga kita harus kita manfaatkan yes, 10 untuk detik. mendukung ya. Siapapun tim yang kalian dukung, tolong abisin semua di sini. Yes, tapi sebelum kita menuju ke match yang menegangkan, hanya 1 tiket yang tersisa menuju ke IWC. So, Velodrome mana tepuk tangannya? Ini dia, tanpa berlama-lama, mari kita menyaksikan. Let's go to the lane after. Yap, game pertama. Ingat ya, ini berbeda dengan hari kemarin karena best of 7. Jadi akan ada 4 kemenangan di total ya, baru dapat tiket ke Paris. Tapi yang ngelihat dari gameplay kemarin, buset, team Waduh, fight. langsung dipaksa kali, mau diambil first spotnya. Terlalu ganas di mid lane. Tapi gak kendor sih, ngeliat Baloi ya. Setelah dia kena poke damage banyak, masih ke orange loh dari info. Itu dia Baloyski, Lucky Fearless. Dia masih punya Quicksand Guard, dan dia nggak takut sama sekali, Lim. Bagus ya untuk gerakan awal dan inilah yang memang harus dilakukan oleh Khalid. Dia punya quicksand guard, dia bisa poke damage depan. Cuman hati-hati, kalian juga punya heal. Dan Baloi, quicksand guard di cancel. Oh, di cancel begitu saja dan dipaksa untuk bisa mengeluarkan flickernya. Dan bedanya kali ini, Baloy nggak bisa ngelakuin hal banyak. Iya. Wih, nyaris. Untung aja nggak kena tadi ya. Kayaknya Golden bakal jadi lane yang lumayan pasif ya. Sama-sama farming aja dulu. Dari Emblem, Festival of Blood. Fighter Emblem ya pasti, tapi ada Insect Jungle. Tertabrak di depan sana dan first blood di tangan dari Queen. Dia nggak expect damage yang diberikan terlalu besar. Jangan lupakan Void Blaze dari Aboy. Ini benar-benar bisa memberikan damage yang sangat besar dan bahkan di depan sana. Khalid memang terkadang suka diremehkan di early lane. Ya, Tapi- tapi nggak berasa kan. Tapi lama-kelamaan, Kena puter, puyeng kan lama-lama. cuma
matchup antara Valen ya sama Sora sebenarnya udah lumayan lama gak kita lihat di playoff. Gak ada harusnya. Ya karena memang udah banyak mulai bermain dengan counter yang lain. Gak hanya langsung fokus terhadap Soranya, tapi juga bisa fokus terhadap game plan mereka. Oke, Marcel akan 4 duluan. IMU, oke, ngambil shifting skies ya lumayan banget untuk setup, entah itu Thunder atau yang Cloud. Itu urusan belakang. Dan bakal lihat dengan adanya Cloud di depan sana. Para pasukan dari tim Geekfam mereka harusnya kehilangan Marcel. Flicker 2 untuk para pasukan dari tim Geekfam, tapi Nazara berhasil mendapatkan retribution yang on point. Sedangkan tidak bisa dilakukan cover lagi untuk para pasukan dari tim Geekfam Vitality. Mereka masih mau lebih. A boy standby di depan sana. Dan no flicker untuk Aboy, 2 point kill. Itu dengan adanya 1 turtle. Wow, sangat mahal untuk tim Bigetron by Vitality. Sebetulnya Geek yang buka duluan. Karena level 4 dari Marcel tadi dia langsung setup duluan. Cuma nggak, dampaknya tuh kurang maksimal. Tujuan dari Bigetron juga lebih ke skill hero-nya. Makanya sedikit beda nih. Harus reset lagi karena gold masih belum jauh, bedanya masih tipis banget. Tapi jangan lupakan ini Kenzinski dengan Cloud yang dia miliki. Ini sangat power dan lihat semua menuju ke Bigetron by Vitality Lim. Yap. Ini logo Paris maksudnya Bigetron. Geekfam menang kan lo? Iya, lo? iya dong, Iya ya, iya ya. dong. 40 berarti Geekfam. 2 skor 4-0. Yes. Kita dong 4-0 Gi. 2 berbanding 4. Ih, tapi 4-0 tuh. Yakin nih. Terlalu laki kita memang kalau untuk ngomongin prediksi. Oke, tapi kalau ngomongin soal history mereka berarti dari match yang kemarin ya. Karena kedua-duanya kan sama-sama berhadapan dengan Onyx. Hasilnya sih lebih oke dari Bigetron ya, by hasil. Cuma kan ini udah hari yang berbeda. Reset lagi, Kenzie kemarin sempat ngamuk game terakhir. Iya. Nah sekarang gimana caranya dia ngamuk dari awal. Dan bakal lihat one by one situation dari bottom lane. Untuk Kenzie sadar dia nggak bisa untuk melawan Eman sementara ini. Sabar terlebih dahulu. Mungkin sampai sebelum level 4 Kenzie bisa mendominasi. Tapi after level 4 nggak bisa bermain dengan tenang. Dan kita ngomongin ke arah team fight ini semuanya nggak ada yang mau trigger sampai mungkin ada objektif yang bisa mereka ambil. Marcel, first item Oracle ya. Udah jadi juga cepet lumayan lah. Sementara kalau dia, oh nggak pakai sepatu, pantes. Ngeker langsung ke Oracle. First item Cloud biasa ya di Manhunter Sword. Ada beberapa yang masih pakai defensif, For defensive, that's it. Hanya untuk bisa memukul mundur. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka akan coba membuka terlebih dahulu menuju ke arah Turtle. Stand by, Reggie Sestro menuju ke belakang. Moreno target utama mendapatkan tertinggal. Moreno gak ada kesempatan untuk lari ke belakang. Tsunami selembakan terpin. Dia tertinggal, tertakedown. Marcel mencoba melakukan zoning out dan itu dia Thunder. Oh dibalikin. Thunder melawan Thunder. Tadi di depan sana damage dari Shogun terlalu besar banget. Terrify! Dan lihat di sana, Terrify dari Marcel menghentikan pergerakan dari Shogun. Yang harusnya bisa membalikan kembali kanan. Ternyata semuanya malah diuntungkan untuk Geekfam. One by one situation again. Kenzinski dengan tenang mencoba meloncati batu yang besar untuk mencoba melakukan escape dari Eman. Dia bawa ke temannya ya, biar gak ada lagi serangan tambahan. Tapi ngelihat dari keuntungan Geekfam banyak sekali. Kelihatan ya kalau memang dari Turtle tadi direlakan aja sama Bigetron, harusnya kerugiannya gak sampai separah ini. Tapi karena 3 poin kill yang didapatin plus Turtle, sekarang 2000 gold dipegang Geekfam. Wow, 2000 gold difference yang bakal coba dipegang sama Geekfam. Yang mungkin mereka perhatikan adalah di sini Kenzinski agak cukup landai. Dan ini harusnya menjadi problem untuk Bigetron by Vitality. Berat banget untuk bisa ngebuat Kenzinski ter-takedown. Dengan kondisi mereka memang punya Kalea. Tapi ingat balik lagi. Ngomongin karena Cloud, Purify dengan powernya udah pasti akan kuat. Dan saat ini yang gue lihat ya dibandingkan dari Kenzinski mungkin menuju ke arah Wind of Nature nantinya. Winter Crown bisa jadi sebuah jawaban. Kenzinski di depan sana, damage dari Eman terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lo dicepit. Dan bakal coba dicepit. Sandwich Gaming dibalikkan kembali. Rating Sestro di depan sana Eman. Dengan atau mau tadi dikunci oleh Apoy. Tidak jalan peluang untuk Eman. Tidak ada jalan untuk bisa selamat. Eman harus terambil nyawanya di arah bottom lane. Diisolasi oleh pasukan dari Geekfam. Supaya Eman juga nggak bisa bersinar untuk game ini. Plus pakai Purify-nya. Berarti akan ada serangan lanjutan nanti. Aboy langsung flicker. Ngeliat gak ada Purif, semua dipencet. Oracle untuk pin. Yap, di awal kita tahu ya dari Kalea sendiri dia butuh cooldown reduction, makanya Oracle jadi item yang bagus. Nambah heal-nya juga kan, jadi nambah efek dari heal-nya. Lumayan banget. Di Manhunter Sword udah jadi. Dari Eman sebenarnya item pertamanya juga udah jadi. Tapi biasanya ya, kalau dari Cloud itu harusnya lebih cepat dari Swift Trinity. Daripada 3 item untuk Harit. Daripada core-nya Harit ya. Ya bukan masalah Harit doang sih. Gue ngerinya tuh damage-nya nanti ada di Moreno seperti kemarin. Oke, kita bakal menyaksikan
Tentunya dengan Moreno sang maestro kemarin cukup bersinar dan bahkan dipasang. Aboy, miss. Ternyata di sana tanpa following up damage dengan adanya Tsunami Slavery untuk Legend. Menutup jalan pada pasukan dari tim Peter Tron by Vitality. Tapi retribution dari Nile menyelamatkan Bigetron dan Blazing Duet. Featuring dengan nadanya Marcel di depan sana. Berhasil mendapatkan 3 point kill untuk tim Bigetron by Vitality. Nile gak ada press war, bukan coba ditabrak. Di depan para pasukan dari tim Geekfam, mereka tak berdaya. Bigetron melepaskan satu turretnya karena udah nggak ada lagi yang bisa diselamatkan. Ya, jelas ya. Turtle-nya memang dapat sih, tapi kerugiannya ini terlalu ekstrim karena dia harus mengorbanin 3 nyawa plus tar tadi. Mid lane-nya hancur, vision-nya dapat. Atasnya juga kemungkinan bakal dapat nih, outer turret-nya akan dilumpuhkan satu persatu. Oh, masih bisa ke defense untungnya. Dan masalahnya ya di mid game, mungkin dari mid-nya akan beda mid laner, yaitu Yif versus Chusin. Bisa jadi Yif akan lebih online karena areanya lebih besar. Bukan hanya areanya lebih besar, tapi juga If punya satu deny terhadap Tsunami Slam. Jadi man ini kan bisa membuat Pin tertangkap di tempat. Itu, dia bisa cancel juga kan ketika Bisa Pinnya cancel. udah mau lompat, dia buka real world. Dia nggak bisa banting Karaboy karena immune. Sementara item kedua, wow, Golden Staff Candy udah jadi. Ini yang tadi gue bilang, kalau Trinity-nya jadi Oh duluan. ditangkap, bakal coba ditangkap kah? Ini berbahaya sih kalau misalnya Nazara dimakan tanpa adanya following up damage yang diberikan dari Harit. Karena damage-nya masih akan kurang cukup, Lin. Yap, reset lagi tapi ya 3.000 gold menurut gue masih fightable. Bukan yang bener-bener gak bisa dilawan. Karena kalau lihat dari hero-nya pun untuk rotasi masih oke sih. Dia punya sisi yang banyak banget dari Nile. Ada Shogun juga yang bisa nutup belakang atau follow up dari Nile-nya sendiri. Pin bisa main sama Eman nanti karena Eman ya dengan 2 itemnya udah cukup sebenarnya untuk kasih damage. Oke, Tsunami Slam bakal coba dipasang menuju ke Aloys di depan sana. Dia all-in begitu saja. Tapi lihat Kenzitski menargetkan menuju ke Moreno supaya tidak bisa melakukan following up damage. Body block dikeluarkan di depan sana untuk seorang Nile. Tapi press sword terlalu sakit. Malah kita takedown. Eman harus hilang. Berbahaya dari Kenzitski. Sayang sekali tidak bisa memberikan damage di sana karena dia harus ter-takedown. Sedangkan Marcel tertinggal seorang diri, tidak ada yang bisa menemani. Dan Moreno, sang maestro, kembali lagi bersinar dengan shutdown yang mahal. Oke. 4 kill berarti ya, membalikan semuanya. Di momen yang sangat-sangat tepat karena Lord muncul. Harusnya ini free sih. Nazara sendirian, retrinya nggak ada, agak nekat sebenarnya. Really? Atau mau dicoba? Serius gak sih Nazara? Nazara, Oh, ini udah terlalu jauh sih kalau dia nggak coba. Kalau dia nggak mau coba ini udah terlalu jauh menurut gua. ya. Lord untuk Bigetron. Agak kaget sedikit tadi ya gerakan Nazara yang dia masih mau open vision. Tapi masih oke. Sekarang kita akan hitung dari defensifnya teman-teman dari Geek. Sebenarnya Oke. ada Yif ya. Lumayan aman sih. Dari wave-nya juga bisa dikontrol. Dan Yif-nya item kedua Wishing Lantern. Geek. Oke. Ini beda nih. Dan kalau bisa kita lihat di sini damage yang mungkin dari Aboy ini akan sangat berpengaruh untuk Nile. Jadi kalau misalnya mau entah di objektif atau di teamfight besar, gak harus kok langsung semuanya dikeluarin. Karena kita lihat dengan adanya Geekfam, dia punya satu glass cannon, tapi dia nggak bisa sustain teamfight tim. Ya, Jadi mau nggak mau, Aboy harus mainin ritme di sini. Aboy harus mainin temponya. ya. Dia Depannya nggak boleh buru-buru buka real world. Yes, depannya bonyokin, Nile-nya. Karena apalagi offset seperti ini bisa menjadi sebuah petanda lumayan untuk Nile. Lihat, press udah keluar. Nile mau nggak mau harus mundur. Jadi punya chance untuk mereka melakukan clear di 3 lane yang mereka miliki. Oke, dan item ketiga yang berbeda ya. Biasanya kita lihat ada Holy Crystal untuk Harit. Tapi kali ini dia pakai Divine Glaive duluan. Dan sebenarnya oke sih, karena mungkin keras-keras ya. Ada Baloy, Nazara, Marcelnya pun kan buildnya karena defense kedua Red Buff. Wah, ditabrak di depan sana dari World Manipulation. Membuat Shogun harus mau tidak mau mengeluarkan Thundernya. Daripada dia harus tertancap di depan sana, Lim. Dia harus lepasin permainan dari Aboy. Ya, Aboy lagi-lagi menjadi penentu. Dan ini 2 mid laner. Aduh, mid laner yang benar-benar berpengaruh dari kedua belah tim. ya. Mungkin yang tadi kita omongin juga, Ci. Di mana real world manipulation nggak boleh buru-buru. Nggak boleh. Ya contohnya tadi, dibuka hanya untuk Marcel. Marcel yang udah Thunder selesai. Selesai. Kebuang aja jadi real world manipulation ya. Benar-benar harus mainin poking damage ya sih. Tapi Nile yang benar-benar sekarang berada di front laner juga nggak boleh terlalu offside. Dipasang ke arah belakang. Marcel menjadi target utama. Apakah akan ada Thunder? Tapi Thorin mohon! Berhasil mendapatkan satu Thorin dan Shogun. Di depan sana ada damage yang besar. Tapi Blazing Duet from Kenzitski menghantarkan 4 pemain dari tim Bigetron by Vitality ke base-nya. Terbuka dengan sangat bebas. Dan jangan lupakan, ini mau menuju menit yang ke-12. Only defense.
memang masih ada. Tapi kalau semua lane ini nambahkan, jungle-nya digerogotin, ini bahaya sekali. Ya. Mereka lupa. Fight under turret. Yes. Itu satu-satunya menurut gua miss dari Bigetron. Karena damage-nya Geekfam mungkin tadi kurang, tapi karena under turret jadinya cukup. Marcelnya mainin torrent momennya dan semua dimasukin ke dalam turret. Ingat itu kira-kira di fight awalin 2 damage turret lo kena dia. Makanya terlalu lama ya nahan aggro dari turret. Dan kayaknya sekarang reset dulu nih. Goldnya udah pindah ke Geekfam. Memang belum terlalu jauh, tapi tetap aja dari yang diunggulin Bigetron ketarik ke Geekfam berarti membayar plus sekarang mengungguli akan beda dampaknya. Oke, kita ngomongin kesalahan yang mungkin tidak terlalu apa ya, kalau terlihat orang, oh iya masih bisa comeback kok, masih megang, masih owning. Tapi ini tadi menit di bawah 12 menit. Ya. Kalau di atas 12 menit, jangankan kehilangan 4 orang. Kehilangan 1 aja, gamenya bisa berubah, Lim. Makanya kalau late game kan biasanya ngincernya hero kan. Lordnya dijadiin bait aja. Ya memang respon time-nya lama soalnya, jadi satu yang tumbang itu udah beda banget rasanya. Oke, dan ini mungkin bukan pertama kalinya kita ngelihat Bigetron ada tindakan-tindakan yang cukup ekstrim ya. Karena ketika mereka melawan Onyx sekalipun, itu juga sudah terjadi, Lim. Ya, nekat ya. Iya, nekat yang mungkin bisa kita bilang harus mulai dikalkulasi sih. Dan sekarang posisi dari para pasukan dari tim Geekfam, mereka standby di depan sana, terlihat oleh adik Shogun. Bakal coba all in menuju ke arah Lord terbakar. Nazara! What the steal loss from Nazara! Berhasil mendapatkan Lord, menghasilkan 1 poin kill. Dan di depan sana, bahkan Finn gak bisa dikasih kesempatan untuk pulang. Oh no. Dengan tsunami slam yang dia miliki, udah hanya untuk defensif. Meanwhile, di arah top lane, lihat laning yang sangat baik dibuat oleh Geekfam. Wow, take over Lord yang begitu baik Geekfam. Mereka nggak setup duluan. Bigetron yang mukul Lordnya. Dan akhirnya Retribution Nazara plus poin kill karena Shogun. Ini lagi-lagi keuntungan berlipat ganda. Lihat semua tarik di bagian depan. Langsung dihilangkan satu persatu. Gak ada holy defense juga. Yes. Cukup bahaya. It's gonna be a long night sepertinya untuk malam ini, Lim. Karena kita Harusnya. lihat dua-duanya punya sebuah agresivitas yang tinggi. Tapi di balik itu semua Lord sudah menuju ke arah BS Turret. 3 wave didorong secara bersamaan. Marcel standby dengan adanya Shifting Skies. Para pasukan dari tim Biget sampai Vitality. Mereka tidak memiliki high ground yang cukup kuat. Mereka cuma bisa bermain dengan santai. Tapi lihat yang dilakukan Lord. Aloy? Tidak diselesaikan dengan cepat. Reward manipulation telah dibuka. Finn apakah coba memaksa? Kalau dia memaksakan keadaan dan itu akan terjadi kembali seperti momen di arah top lane. Setuju. Masih ada Lord ya, masih ada wave yang harus di defense juga. Keputusan yang tepat dari Finn gak lompat ke depan tadi. Flickernya juga belum ready by the way. Tapi setup yang tadi dicoba oleh Geekfam, Ballo yang lompat dengan Raging Sandstorm ke depan, ternyata masih belum berdampak positif. Reward dari Aboy juga belum menjadi follow up yang cukup bagi damage door tadi. 5.000 gold sekarang Geekfam pegang kendali. Oke. Dia yang pegang temponya. Dan kalau bisa kulihat di sini, Lim, dengan adanya gold yang dipegang sama Geekfam, ini agak cukup kesulitan untuk Bigetron. Kita melihat di mana Geekfam, mereka punya high ground. Dia punya damage clear cepat, tapi Bigetron by Vitality. Mereka benar-benar harus mainin tempo pick overnya sih. Mereka harus make move. Mereka harus ambil siapapun yang bisa mereka ambilin. Supaya nanti team fight-nya tidak 5 versus 5. Ya. 4 versus 5. Berasa ya, jadi jumlahnya unggul. Cuma gimana ini karena sama-sama tank jungle nih. Jadi bener-bener front to back banget. Sementara kalau lihat dari segi item, Freadrin udah ya 10%, 20% cooldown lumayan banget. Apalagi sekarang ngelihat dari Baxia kan dia nggak main cooldown ya, dia bener-bener yang full tanky. Dan mungkin kita bahas dari mid-nya ya. Yes. Moreno, kayak Pierce yang stacknya belum ada kan? Kayaknya belum ada ya dari stacknya. Ya sekalipun udah ada mungkin ini kali ya, udah 7. Kalau nggak 7, 10 lah. Ya turun, Kalau nggak 0 sekalian. bener. Dan kemarin sempet Moreno bikin Hostage Pauldron. Ya. Tapi sekarang enggak. Sekarang mereka punya frontliner, mereka punya Nile. Tapi yang jangan mereka lupakan adalah Nile nggak akan sekuat itu. Iya. Nile tidak sekuat itu, Lim. Pasti Baxia lebih kuat. Karena Trinity Swift. Iya. Dia makan depan, ada DHS yang motongin darah terus. Hostage Pauldron udah dibikin oleh Nile. Mungkin yang mengkhawatirkan bukan badan dari Nile sih, tapi efek sisinya. Karena stunnya banyak, ada taunt juga knock up. Dan atasnya muncul, Baloy. Ih, Baloy. pokingnya sakit banget tapi Baloy!
Raging Session menuju ke Nail, reward manipulation telah ditutup oleh Moreno. Menjadi target utama dari Kanzinski. Ingat 2 kill, bahkan 3 kelas terbuka. Serangan Slam akankah terjadi, tapi jangan menjadi damage yang terlalu sakit dari para pasukan dari tim Geekfam. Shogun! Saya dari belakang dengan seorang momen. Eman free hit dan para pasukan dari tim Geekfam. Mereka kehilangan balas dengan immortality-nya, bahkan Marcel harus tenggelam di depan sana. Tapi nampaknya pertukaran kedua yang Lennon tidak bisa dipungkiri dan Kenji! Moreno Kenji! the takedown. Boy and the Gay berhasil mendapatkan wipeout. The King Slayer, the Real Dark House berhasil membuat Piketon by Vitality terwipe out dan berhasil mendapatkan game yang pertama. Geek Fam, the Real Dark House. Rata. Closingan yang sangat